Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian serta ibu-ibu, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di penghujung bab dari kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala ya. Jadi pada malam ini kita akan membahas bab terakhir ya, bab penutup, yaitu tentang rahasia taubat. Insyaallah nanti setelah kitab ini selesai, pekan depan kita akan memulai membahas kitab baru ya, kitab Islahul Qulub atau menata hati gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau memiliki kitabnya silakan menghubungi panitia ya, Mas Apri atau Mas Yoyo atau Mas Yosep ya. Baik, silakan dibuka halaman 180 Asraru at-Taubah ya, rahasia taubat. Qala al-muallif rahimahullah ya, penulis kitab ini beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal abdal aqila idza sadarat minhul khati'ah, seorang hamba yang berakal apabila dia melakukan kesalahan, falahu nazrun ila umurin, maka dia memperhatikan beberapa perkara. Ini orang berakal ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan orang cerdas ya, dia akan memperhatikan beberapa perkara. Yang pertama, an yanzura ila amrillahi wa nahyihi fayahdusu lahu dzalika al-i'tiraf bi kauniha khati'ah wal iqrar ala nafsihi bidzambi. Nah, dia akan memperhatikan kepada perintah Allah, larangan Allah, lalu dengan demikian dia akan mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Dan dia ya, menetapkan bahwa memang dirinya telah berbuat dosa. Itu. Jadi kalau kita berbuat dosa itu, kalau kita orang berakal, kita pasti akan memperhatikannya, bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan Allah. Oh, ternyata yang saya lakukan ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu dia mengakui bahwa ini ada kesalahan. Nah, ini langkah pertama penting ya bagi orang yang berakal, dia pasti ngaku ini salah gitu. Nah, contoh misalnya ketika kita di rumah terdengar azan gitu ya, kita nyantai-nyantai. Nah, akhirnya iqomah masih nyantai juga. Akhirnya udah deh, nggak usah ke masjid, mau udah iqomah kok. Nggak jadi tuh ke masjid kan. Padahal dia nggak ada udzur syar'i, sehat. Tapi dia nanti dia lebih melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa ditinggalkan. Nah, setelah itu dia ingat gitu perintah Allah, bahwa Allah menyuruh dalam Al-Qur'an misalnya, warka'u ma'ar raki'in, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, dalam surah Al-Baqarah itu ya. Itu perintahnya. Kemudian dia ingat gitu larangan Allah, larangan Rasulnya. Nah, saat itu dia jadi ngaku, ya Allah, ini saya salah gitu. Apa yang saya lakukan ini gak benar. Dan akhirnya dia juga menegaskan bahwa diri ini telah berdosa. Nah, itu satu. Kalau orang berakal, dia ketika dia melakukan dosa, dia akan melakukan hal ini. Yang kedua, ayanzura ilal wa'di wal wa'id fayahdusu lahu dzalika khaufan wa khasyah tahmiluhu ala taubah. Yang kedua, ya, dia akan memperhatikan kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Al-wa'd wal wa'id. Dia tahu apa ancaman misalnya. Orang yang mengakhir-akhirkan sholat, bahkan selain dia enggak sholat jamaah, dia sholatnya di ujung waktu. Pas dia sholat, azan waktu berikutnya, zuhur misalnya. Udah dia enggak ke masjid. Nah, sekarang ke masjid, nyantai, tambah nyantai. Terus dia ya
tenggelam dalam aktivitas duniawinya. Sampai ketika udah mau waktu asar dia baru beranjak wudu gitu. Baru 1 rakaat udah asar kan. Nah, kan ini dia melakukan kesalahan jelas. Dia ingat apa janji dan ancaman Allah Ta'ala. Oh, dia ingat surah Al-Ma'un misalnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ingat itu. Ya Rabb, saya ini sudah salah ya Rabb. Akhirnya dia takut. Salat tapi celaka. Takut dia. Karena dia takut, akhirnya dia bertaubat. Nah, akhirnya dia bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi ingat. Nah, itu orang berakal begitu ya, ketika dia melakukan kesalahan. Yang ketiga ya, an yanzura ila tamkinillahi ta'ala lahu minha ya. Dia melihat ya bahwa Allah membiarkan dirinya dari berbuat dosa. Karena kalau Allah tidak membiarkan dirinya berbuat dosa, kira-kira dia berbuat dosa atau tidak? Kalau Allah tidak membiarkan dia berbuat dosa, kira-kira dia berbuat dosa atau tidak? Tidak pasti. Berarti Allah membiarkan dirinya berbuat dosa, Allah meninggalkan dia ya bergelimang dalam dosanya itu, dan ini adalah ketetapannya atas dia, atas si pelaku dosa itu. Wa annahu law sa'a la ismata minha. Andai kata Allah berkehendak, bisa saja Allah lindungi dia dari berbuat dosa tersebut. Seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika digoda oleh seorang wanita cantik bangsawan, kaya raya, tidak ada orang lain kecuali Nabi Yusuf dan si wanita tersebut yang dikenal namanya Zulaikha. Nah, Allah melindungi Nabi Yusuf atau tidak? Andai kata tidak, bablas. Itu pasti bablas. Allah lindungi. Nah, kalau Allah mau, Allah bisa lindungi hambanya. Nah, berarti dengan demikian ya, dia jadi tahu ya. Ya. Jadi dia memiliki ilmu pengetahuan tentang Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wa tujibu lahu ubudiyatun bihadhihi al-asma la tahsulu biduni lawazimiha albatta. Yang mengharuskan dia beribadah kepada Allah dengan ya sebagai konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Dia jadi tahu hubungan antara penciptaan, perintah, irtibat al-khalaq wal amr wal wa'id bi asma'ihi wa sifatih. Dia jadi tahu ya hubungan antara penciptaan, antara perintah, ancaman lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan wa anna dzalika mujibul asma was sifah wa asaruha fil wujud. Bahwa apa yang terjadi yang dia lakukan itu ya merupakan apa? Konsekuensi darinya serta bukti-bukti adanya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mashhad, keadaan ini ya, yutalli'uhu ala riyadin mauqifatin minal ma'arifi wal imani wa asraril qadar wal hikmati yudiku anit ta'biri anha nitaq al-kalimnya. Keadaan ini yang menghantarkan dia kepada ketinggian kedudukan ma'rifah, kepada keimanan, kepada rahasia takdir, kepada hikmah takdir yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dia tahu, paham ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahim, Allah Maha Halim, Allah Maha Hakim dan seterusnya. Itu ya. Yang ketiga. Yang keempat, an ya'rifa al-abdu izzatahu fi qada'ihi. Ya. Seorang hamba hendaklah dia mengetahui kemuliaan atau keagungan Allah taala dalam ketetapannya. Bahwa Allah Subhanahul Ajiz alladzi yaqdi bima yasha, bahwa Allah yang Maha Perkasa yang telah menetapkan dengan kehendaknya
bahwasanya Allah itu dengan kesempurnaan kekuasaannya, likamali izzatihi atau kekuasaan kemuliaannya, hakama 'alal abdi menghukumi seorang hamba, wa qada 'alaih menetapkan atasnya, bi an qallaba qalbahu bahwa Allah yang membolak-balikan hatinya, wa sarrafa iradatahu ala ma yasha dan memalingkan keinginan si hamba itu kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wahala baina al-abdi wa qalbihi, dan yang membatasi seorang hamba dengan hatinya. Nah, jadi seorang yang berakal ketika dia berbuat dosa, dia tadi mengetahui keagungan Allah Ta'ala dalam qadanya, gitu ya. Dia paham itu, dia paham kesempurnaan, keagungan atau perkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghukumi hamba, menetapkan segala sesuatu termasuk yang membolak-balikan ya, hati hamba, keinginan hamba sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, itu dia paham itu. Nah, di antara pengetahuan dia tentang keagungan Allah, keperkasaan Allah Ta'ala dalam qadanya, dia paham annahu mudabbirun makhurun, bahwa dia itu diatur oleh Allah. Dia itu diatur oleh Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Nasiyatuhu biyadi ghairihi, bahwa nyawa dia itu ada di tangan selain dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham itu ya. Tidak ada yang bisa melindungi dia, tidak ada yang bisa memberikan taufik kepadanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini dia si hamba ini zalilun haqirun fi qabdati azizin hamidin. Dia si hamba ini paham bahwa dia ini hina, ya, rendah di dalam genggaman Allah, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, kemudian dari keadaan dia mengetahui keperkasaan Allah Ta'ala dalam qadanya itu, dia menyaksikan bahwa kesempurnaan, segala pujian, keperkasaan semua adalah milik Allah. Sementara si hamba sendiri, nah, dia banyak melakukan taksir, ya, aula bit taksir wazam wal aib, tercela, dia punya aib, zalim, dia punya kebutuhan ya kepada Allah Ta'ala. Maka semakin bertambah ya, kesaksian dia terhadap kehinaan dirinya, kekurangan dirinya, aibnya, kefakiran dirinya, maka bertambah pula lah kesaksian dia terhadap keperkasaan Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keadaan orang yang berbuat dosa kalau dia berakal ya. Jadi dengan berbuat dosa itu dia tambah tahu gitu. Kemudian sikap berikutnya, an ya'lama birrahu subhanahu fi satrihi alaihi hal irtikabi al-ma'siyati ma'a kamali ru'yatihi. Dia harus tahu bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Saat kita berbuat dosa, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Buktinya apa? Kita harus sadari ini ya, bahwa Allah menutupi ya, kejelekan kita, aib kita, dosa kita saat kita melakukan maksiat. Allah nutupi. Di sisi lain Allah sebenarnya maha melihat apa yang kita lakukan, perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan, Allah betul-betul lihat. Tapi Allah tidak membuka itu kepada orang lain. Coba kalau kita melakukan maksiat, kita merasa sendiri, padahal ada CCTV dari berbagai penjuru gitu ya. Dan layarnya dibuka di jalan umum. Kira-kira gimana itu? Malu nggak tuh? Sementara taunya orang kita ini orang baik. Kita melakukan kemaksiatan, ternyata ada CCTV di setiap pojok ruangan tersebut. Lalu dimunculkan. Oh, malu banget kita kan. Tapi kan tidak begitu, benar nggak? Ketika seseorang berbuat dosa, Allah tutup
Padahal Allah ngerti, ini orang berbuat dosa, tapi Allah tutupi. Nah, itu ya. Walau syaa, andai kata Allah mau, la fadhahu baina khalqihi. Allah akan buka tuh di antara semua makhluknya. Nah, itu. Dia harus sadar itu tuh. Saat dia berbuat dosa, dia ingat, ya Allah, Allah baik banget itu. Dosa-dosaku nggak kelihatan sama orang lain, tapi aku yakin Allah Maha melihat gitu. Nah, sekaligus ya, yang perlu dilakukan oleh seorang hamba yang berbuat dosa adalah dia menyaksikan ya, kebaikan Allah, kasih sayang Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Membiarkan orang yang melakukan kesalahan tanpa diazab langsung. Andai kata Allah melihat hambanya berbuat dosa, langsung Allah azab seketika, gimana tuh kira-kira? Ngeri kan? Coba bayangkan, setiap orang berbuat dosa azab, orang berbuat dosa azab. Nanti semua orang, oh ternyata dia orang buruk, oh matinya diazab Allah tuh. Iya kan? Matinya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enggak kan? Banyak enggak orang berbuat dosa oleh Allah dibiarkan? Banyak enggak? Banyak. Allah tidak menyegerakan hukumannya. Allah tunda. Nah, inilah ya, makna dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Halim. Ya, jadi Allah itu enggak langsung segera mengazab kita. Allah biarkan kita ya, supaya kita ini kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita ingat ini gitu. Bahwa Allah itu ya, sangat luas kasih sayangnya. Allah tidak langsung mengazab kita, padahal Allah ngerti betul ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian. Nah, kemudian berikutnya ya, yang perlu dilakukan oleh orang yang berbuat dosa, dia mengetahui karunia Allah Ta'ala dalam ampunannya, bahwa ampunan Allah Ta'ala itu merupakan karunia dari Allah, fadlum minallah. Wa illa falau akhadzaka bimahdi haqqihi kana adilan mahmudan. Andai kata ya tidak demikian misalnya, kan Allah ampuni itu, kita berbuat dosa Allah kasih ampunan, betul atau tidak? Ya, bahkan ada dosa-dosa tanpa kita minta ampun pun Allah ampuni. Ada dosa-dosa seperti itu. Antum cukup ucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin fil yaumi, maka ghafarallahu lakum. Ya. Jami'a dzunubikum walau misla zabadil bahri. Meskipun dosa antum banyak sebanyak buih di lautan. Kalau antum ucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, Allah akan ampuni dosa antum meskipun dosa antum sebanyak buih di lautan. Itu kata Rasul SAW. Tanpa kita minta ampun, Allah ampuni. Ah, coba kan. Berarti ampunan itu kan karunia dari Allah tuh. Tapi andai kata Allah mau ya. Jika tidak demikian misalnya, kita berbuat dosa langsung turun azabnya. Allah salah enggak kira-kira? Enggak, tetap. Itu keadilan Allah Ta'ala. Itu tetap terpuji bagi Allah Ta'ala. Tapi yang terjadi tidak demikian ya. Allah lebih luas lagi, innama afauhu bifadlih la bistihqaqika. Tapi Allah ya, maafkan si hamba yang berdosa itu dengan karunia-Nya, bukan karena itu adalah hakmu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa lalu diampuni oleh Allah Ta'ala, itu bukan karena engkau berhak diampuni, bukan. Itu sombong banget, emang saya berhak diampuni saya. Nah, itu sombong banget. Enak aja ente bilang berhak diampuni. Nah, enggak, itu karena Allah berikan karunia kepada kita yang berbuat dosa ini karena karunia-Nya. Oleh karenanya kita wajib bersyukur. Ya. Wajib cinta kepada Allah, wajib kembali kepada Allah, dan wajib mengetahui, menyadari bahwa di antara nama Allah itu adalah zat yang maha Al-Ghaffar. Itu Al-Ghaffar. Oh itu. Harusnya ya ketika kita punya kesempatan bertaubat itu bersyukur. Oh berarti Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk bertaubat. Apalagi ya kita saat berbuat dosa bisa mengucapkan astagfirullah,
atau Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Nah, itu dahsyat, itu karunia itu. Baik. Nah, kemudian hendaklah seorang hamba itu menyempurnakan ya, tahapan kehinaan, azul wal khudu, ketundukan, wal linkisar, keterbukaan hati, wal ibtiqar, dan kebutuhan, menyempurnakan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat 4 tahapan ya. Tahapan pertama, zul al-hajati wal faqr, wa hadhihi amatun fi jami'i al-khalq. Tahapan pertama dia ya merasa bahwa dia itu hina di hadapan Allah ya. Dia karena dia membutuhkan Allah taala. Dia ini fakir. Nah, ini umum ya, untuk semua makhluk harusnya seperti ini. Dia merasa hina, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-martabatu saniyah, zullut ta'ati wal ubudiyah. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah taala untuk taat ya kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Dan ini khusus untuk orang-orang yang taat kepadanya, li ahli ta'atihi. Yang ketiga, zullu al-mahabbah. Kehinaan dalam cinta ya. Orang yang mencintai itu fal muhibbu dzalilun bidzat wa ala qadri mahabbatihi yakunu zullahu. Seorang yang mencintai itu hina dengan zatnya dan ya sebagaimana kadar kecintaan dia kepada sesuatu, maka begitulah kehinaan dia di hadapan sesuatu itu. Ya, ala qadri mahabbatihi yakunu zullahu ya, yakunu zulluhu. Yang keempat, zullul ma'siyah wal jinayah wa haqiqatu dzalika huwa al-faqr. Ya, yaitu kehinaan, kemaksiatan. Jinayah itu kesalahan ya. Fa idza ijtama'at hadhil maratibil arba', kalau keempat perkara ini berkumpul, kana az-zullu lillahi wal khudu'u lahu akmal. Maka kehinaan dia, ketundukan dia di hadapan Allah itu menjadi akmal wa atam, lebih sempurna. Kalau kita memiliki tadi merasa hina dalam 4 perkara tersebut. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian disebutkan bahwa nama Ar-Razzaq yaqtadi marzuqan. Salah satu nama Allah yang bernama yang nama Allah itu Ar-Razzaq berarti membutuhkan apa? Marzuqan, sesuatu yang diberi rezeki. As-Sami'ul Basir yaqtadi masmu'an wa mubsara. Berarti mengharuskan adanya sesuatu yang didengar dan dilihat. Begitu juga nama Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab itu mengharuskan adanya ya, hamba yang diampuni, hamba yang diberikan pintu taubat kepadanya, hamba yang dimaafkan olehnya. Dan tidak mungkin, mustahil kita menghilangkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya ini. Allah itu pada zatnya beliau, Allah itu Al-Ghafur, At-Tawwab ya. Ini nggak mungkin, mustahil dihilangkan itu. Nama-nama itu dari Allah, dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu orang yang paling tahu dengan Allah Ta'ala, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, telah memberikan isyarat. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, la zahaballahu bikum. Allah akan ya, la zahaballahu bikum. Maksudnya Allah akan menghilangkan kalian gitu ya. Ya, wala jaa biqaumin, lalu Allah akan mendatangkan suatu kaum yuznibun, mereka berbuat dosa summa yastaghfirun. Lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum. Allah pun akan ampuni mereka. Andai kata kita ini semua betul-betul bersih, bisa aja Allah hilangkan kita. Ganti aja dengan kaum yang lain di mana mereka berbuat dosa dan akhirnya nanti mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya apa? Ini supaya kita tidak putus asa gitu. Emang begitulah sifat kita. Kita ini suka berbuat tapi jangan putus asa. Mintalah ampun kepada Allah
nanti Allah akan ampuni kita gitu. Tapi juga bukan berarti kita nggak apa-apa berat buat dosa, Allah Maha Pengampun, nyantai aja lah gitu ya. Nggak boleh juga begitu. Karena iya kalau kita masih diberi kesempatan taubat. Jika tidak, na'udzubillahi min dzalik ya. Wal iyadzubillah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Tapi tadi kita harus sadar gitu. Nabi juga memberikan isyarat bahwa memang kita ini ya akan selalu berbuat dosa, kesalahan. Tapi istighfarlah. Bahkan dalam hadis yang juga pernah kita bahas kan di majlis ini, Rasul mengatakan kullu bani Adam khotta'un. Khotta'un itu isim mubalaghah itu. Dalam bahasa Arab ya disebut isim mubalaghah, yaitu kata yang menyangatkan, menunjukkan kesangatan, sangat banyak dosa kita ini. Khotta'un. Tapi wa khairu khotta'in, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu at-tawwabun, yang banyak bertaubat gitu. Maka imbangi dengan banyak-banyak bertaubat. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu banyak terus taubat. Nah, dan Allah senang gitu. Kita punya salah atau tidak, udah taubat saja. Kalau kita merasa tidak punya salah, itu cuma perasaan doang. Aslinya kita ini punya banyak salah, itu cuma perasaan. Jangan ngerasa nggak punya banyak dosa. Belum merasa miskin. Nah, belum merasa. Maksudnya gimana Pak Nasir? Nah, ngerasa ya, jangan ngerasa tidak banyak dosa. Banyak-banyaklah taubat. Udah. Karena apa? Dosa itu ada yang kita sadari, ada yang tidak. Kira-kira lebih banyak yang kita sadari atau tidak kita sadari? Banyak yang kita tidak sadari padahal itu dosa. Tidak menjaga pandangan mata dosa atau tidak? Dosa. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim kan? Wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjaga pandangan mata. Sekarang ini kayaknya berat sekali menjaga pandangan mata. Betul atau tidak? Semakin berat. Sampai-sampai nampaknya mustahil gitu kita bisa menjaga pandangan mata kita. Nah itu karena terbiasa tiap hari jadi ngerasa tidak dosa kan. Coba bayangkan. Di jalan kita duduk di mana ngelihat iku sopo ya ayo tenan iku ya. Diliatin gitu ya. Itu kan dosa itu. Cuman kita kan sering nggak ngerasa kan kalau itu adalah dosa. Nah padahal ayatnya jelas tadi ya. Nah maka Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan sekalian, bertaubatlah. Allah senang. Kita pernah singgung juga hadis ini ya. Dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim Rasul, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul pernah berkata, qala Rasulullah SAW, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi. Ya Allah itu betul-betul asyaddu farhan, sangat bahagia, sangat senang. Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya. Yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Ya. Hina yatubu ilaihi. Jadi Allah itu sangat bahagia dengan taubat seorang hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ketika salah seorang di antara kalian bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya, kebahagiaan Allah itu melebihi apa? Salah seorang di antara kalian yang dia ya berada di atas tunggangannya bi ardi falatin, ya, di sebuah tanah lapang, nggak ada orang di situ, fan falat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Lalu hewan tunggangannya itu pergi, hilang meninggalkan dia. Padahal seluruh makanannya, minumannya ada di atas tunggangannya. Mungkin kalau kita sekarang tambahi dompetnya, handphonenya semua ada di ATM barang. Iya kan dompet berarti ATM udah masuk di situ. Semua ada di atas tunggangannya. Di atas kalau sekarang di atas motornya gitu ya. Nah, di jok motor semua. HP pun di situ. Sampai saya uangnya silakan ambil. ATM sama kartu. Tolong balikin. Saking butuhnya kan gitu. Nah,
Itu. Jadi Rasul mengumpamakan ada orang ya ini mau membandingkan kebahagiaan seorang hamba dengan kebahagiaan Allah ketika ada hamba yang taubat, gitu ya. Jadi Rasul sedang memberikan perbandingan gitu. Jadi ada orang yang dia berada di atas tunggangannya, berada di tanah lapang, nggak ada orang yang dia kenal, lalu kemudian pergi hilang tunggangannya itu. Padahal makanannya, minumannya, bekalnya semua ada di situ. Pak Aji Saminha, dia putus asa. Udahlah, kayaknya nggak mungkin ketemu lagi. Mau nanya orang siapa, nggak ada orang yang dikenal, nggak ada harapan sudah. Nah, lemes. Fa'ata syajaratan ko fataja'a fi dhilliha. Lalu dalam keadaan dia sedang putus asa itu, dia mendatangi sebuah pohon, lalu dia berteduh di bawah pohon itu. Qad ayyisa min rahilatih. Dia putus asa dari ya tunggangannya, nggak mungkin kayaknya balik lagi. Pabaina ma huwa kadzalik, ketika dia dalam keputusasaannya itu, idh huwa biha qa'imah. Tiba-tiba hewan tunggangannya atau motornya itu datang sendiri gitu ya. Mungkin ada yang dorong kalau motor gitulah. Pak, ini motor jenengan bukan gitu. Nah, ada di dekatnya, Pak akhadha bi khitamiha. Langsung dia ambil tali kendalinya. Kalau motor berarti langsung dia pegang tuh motornya. Ya, kemudian apa? Sangat senang. Summa qala min syiddatil farah. Kemudian saking gembiranya dia mengatakan sesuatu, saking senangnya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Ini kan dosa besar banget. Tapi karena saking senangnya diampuni ya. Di bawah kendali dirinya. Nah, di bawah alam sadar. Nah, jadi Rasul menggambarkan saking senangnya itu orang sampai ngomong pun keliru-keliru ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Nah, sadarnya lama enggak Pak? Ya, langsung sadar tentu saja. Oh, salah gitu ya. Nah, karena apa dia ngomong begitu? Min syiddatil farh. Saking gembiranya, motornya ketemu lagi kalau bahasa kita sekarang ya. Dilihat dompetnya, uangnya utuh. ATM-nya kadang hilang, HP-nya pun ada gitu ya. Kan seneng banget tuh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu sekalian, itu kegembiraan seorang hamba. Saking gembiranya ngomong pun salah-salah. Allah lebih gembira, Allah lebih senang kalau ada hambanya taubat. Ya, taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu makanya ya, salah satu hikmah kenapa kita bersalah, kenapa kita melakukan dosa, ya supaya kita ini, dan kenapa Allah tidak langsung hukum kita, supaya kita menyesal, memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Dan yakinlah ketika kita taubat, Allah itu senang banget lihat kita taubat. Apalagi kalau kita sambil nangis gitu, astagfirullah, astagfirullah, itu Allah senang banget. Nah, itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, lalu di bagian akhir, Syekh Ahmad Farid memberikan perumpamaan seperti ini. Fama dhannu bi mahbubin laka tuhibbuhu hubban syadida. Nah, ini ya. Jadi apa ya dugaanmu, sangkaanmu dengan seseorang yang engkau cintai, dengan seorang yang engkau sangat cintai dia, kemudian dia ditangkap, ditawan oleh musuhmu, ya, sehingga engkau terhalang dari orang yang engkau cintai itu. Dan kamu tahu bahwa musuh pasti akan menyiksa orang yang engkau cintai itu. Gitu ya. Jadi begini katakan, ada orang yang sangat antum cintai, mungkin istri antum, mungkin kekasih antum yang akan antum nikahi gitu ya. Antum sangat mencintai dia, dia juga mencintai antum. Lalu orang yang antum cintai itu ditangkap oleh musuh, ditawan oleh musuh, antum tidak bisa ketemu dengan dia, lalu musuh itu pasti akan menyiksa dia dengan berbagai macam siksaan. Padahal sampai antum merasa bahwa aku lebih berhak untuk disiksa daripada kekasihku ini. Gitu ya. Ini
contoh situasi gitu ya. Nah, contoh kasus. Kemudian dalam perasaan seperti itu, ya, dalam perasaan ya Allah, mana kekasihku? Kok dia hilang ya Rabb? Kok dia ditangkap musuh ya Rabb? Aku lebih baik aku saja ya Rabb yang dihukum itu, jangan kekasihku. Nah, tiba-tiba ya orang yang kita kasihi ini, kekasih kita ini bisa lepas dari musuhnya. Ya, lalu dia menempuh perjalanan untuk menemui kita tanpa ada janji. Dia tiba-tiba datang. Ya. Padahal kita nggak melakukan apa-apa. Dia bisa menyelamatkan dirinya. Setelah selamat dari cengkeraman musuh itu, dia berjalan menuju kepada kita tanpa ada janji apapun. Nah, tiba-tiba dia datang ada di depan rumah kita, di depan pintu kita. Nah, lalu dia memeluk kita, menempelkan pipinya di pundak kita. Ya, kalau kitanya laki berarti itunya cewek gitu ya. Kalau yang kita itu perempuan berarti itu laki lah. Gitu. Nah, anggap saja perempuan gitu ya. Karena kita kebanyakan laki-laki di sini ya. Nah, tiba-tiba kekasih antum itu datang, langsung dia memeluk antum, langsung dia menempelkan pipinya di pundak antum. Kira-kira antum senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Padahal dia ini orang yang antum sangat cintai, istri antum lah. Ya, orang yang sangat antum cintai dan dia mencintai antum. Lepas berhasil dia menyelamatkan dirinya datang ke antum. Nah, dia adalah orang yang spesial ya buat antum. Bahkan antum dahulukan, antum utamakan daripada yang lainnya. Nah, ini karena usaha antum atau karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada antum. Nah, ya semua makanan kan dari Allah. Makanya kalau kita habis makan minum, ucapkan doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada usaha ya dan kekuatan dariku. Nah, itu. Jadi semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah berikan nikmat itu secara sempurna kepada kita. Tadi bahagia sekali kita kan? Nah, begitulah kira-kira ya kebahagiaan, perbandingan kebahagiaan antara kebahagiaan kita sebagai seorang hamba dengan sesuatu yang tadi ya kehilangan atau kita kehilangan kasih kita, lalu kemudian tiba-tiba datang. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu lebih bahagia, lebih gembira dengan kegembiraan kita tadi ya. Ketika kita sebagai hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Ibu sekalian ya. Selesai sudah pembahasan tentang rahasia taubat ya, rahasia taubat. Intinya kalau kita merujuk pada penjelasan terakhir, taubat itu sangat menyenangkan Allah gitu intinya. Taubat itu sungguh sangat membuat Allah senang. Maka perbanyaklah taubat. Sampai Nabi sendiri bertaubat kepada Allah Ta'ala aksar min sab'ina marrah fil yaum. Atau dalam hadis yang lain, wallahi inni la atubu ilallah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ikhlas kalian. Model Itu. Yang Rasulullah SAW itu model istighfarnya yang mana? Karena macam-macam. Iya. Yang paling sederhana kalau kita memperhatikan perkataan Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu paling sederhana. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kembali pada redaksi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Allahumma gfirli wa tub
alayya innaka antat tawwabur. Ini lebih sempurna lagi. Karena apa? Kita memuji Allah di bagian akhir. Kan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Wa tub alayya, bukakan pintu taubat untukku. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Itu kalau kami sering menggunakan sigo istighfar yang ini ya, dan ini memang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian ya, kita sering begitu itu Allah senang. Allah senang sekali gitu. Ya alhamdulillah ya. Lalu di bagian penutup saya Ahmad Farid hafizahullah taala mengatakan wa rajaunal akhir, harapan kami yang terakhir huwa alla yafutukum an tad'u ala nabi sidqi wal ikhlasi wal yaqini wal afwi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, supaya tidak kalian tinggalkan untuk mendoakan kami ya, supaya kami dalam kejujuran, ikhlas, yakin mendapatkan pemaafan, ampunan dan afiah dari Allah Ta'ala baik di dunia dan di akhirat. Nas'alullah azza wa jal, kita memohon kepada Allah azza wa jalla ayaj'alana, untuk menjadikan kita mimman akhiru da'wahum, dari golongan orang-orang yang doanya terakhir dia mengatakan anilhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tidak terasa rampung. Ada enggak yang enggak pernah izin sekalipun mempelajari semua? Enggak ada ya, kecuali saya barangkali ya. Semua pasti pernah meninggalkan ya, 1-2 kali bertemu. Nah itu alhamdulillah. Berarti kalau yang banyak izin, antum tidak berhak mengklaim saya sudah mau khatamkan ya. Karena ada bab yang antum tidak pelajari gitu ya. Kecuali itu majelis sama ya. Majelis mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian ya. Ya tinggal antum ulang-ulang, kitabnya antum punya kan? Kitabnya antum baca ulang-ulang, kalau enggak antum bisa dengarkan rekamannya ya, untuk ya mengambil manfaat ya. Mudah-mudahan ya hati kita menjadi hati yang bersih gitu ya. Nah, jangan lupa berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu. Nanti poin intinya situ bahwa orang itu kalau ingin hatinya bersih, hatinya suci, di antara perkara penting yang tidak boleh dilupakan adalah memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa tadi. Gimana doanya coba? Ulangi. Ada yang hafal? Ada yang hafal nggak? Nah. Nggak ada yang hafal ya? Ya, kalau ada yang hafal mau saya kasih kitab tuh ya. Tapi karena nggak ada yang hafal nggak jadi ya. Ya. Gitu. Padahal udah pernah disinggung kan? Allahumma ikuti. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah kepadaku jiwa yang paling takwa, wa zakkiha, hati yang paling takwa, wa zakkiha, bersihkanlah jiwaku, hatiku ini ya Rabb. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkau adalah zat ya yang sebaik-baiknya yang bisa membersihkan hati atau jiwa ini. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha, engkaulah yang menguasai hati ini, wa maulaha, dan engkaulah yang memiliki hati ini atau jiwa ini. Itu juga doa yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ya. Oke, saya kira itu ya. Ya. Dan ini doa ini ditekankan betul ya oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau. Nah, asru al-qawaid fi tazkiyatin nafas ya. 10 kaidah dalam membersihkan jiwa, penyucian jiwa. Itu doa itu. Di antara kaidah penting adalah berdoa. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih menata hati.
Gitu. Memperbaiki hati itu bagaimana? Ini kan membersihkan. Caranya gimana gitu ya? Prinsipnya apa saja? Kita akan bahas itu insya Allah ya dengan mempelajari kitab judulnya Islahul Qulub. Ya, Islahul Qulub. Ya, nanti kita insya Allah akan mempelajari itu. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, dan terus semangat ada dalam hati kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Enggak ada? Oke, silakan. Ya. Terus yang kedua itu kalau enggak, yang pertama apa yang ditanyakan? Oh, baru pernyataan. Ya, enggak, maksudnya Allah senang orang yang hanya bertobat saja atau sebenarnya senang orang yang berbuat dosa lalu tobat. Itu yang mana atau lebih senang orang yang hanya bertobat gitu. Walaupun dia tidak berbuat dosa. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau kita sudah berbuat dosa bertobat, itu apakah besok masih ada perhitungan akhirat? Ini kan ada pernyataan juga kalau setiap amalan itu akan ada perhitungannya. Dicatat. Ya, padahal kalau kita sudah bertobat di situ, maka akan dihisab gitu. Kalau masih dihisab ngapain tobat? Iya. Iya. Oke, itu. Saya jawab dulu Pak Nasir ya, sebelum pertanyaan antum ya. Tak jawab dulu ya. Iya. Ya. Nanti pertanyaan mudah. Ya, baik. Kalau mudah nggak usah tanyain, ngapain tanyain antum. Kristen jawabnya udah langsung juga. Yang pertama, Allah itu senang dengan taubat seorang hamba. Senang karena taubatnya tanpa berbuat dosa, atau senang kepada hamba yang berbuat dosa terus bertaubat. Gitu. Kedua-duanya. Jadi tadi digambarkan kan di dalam andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan datangkan satu kaum dan mereka berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Yaitu Allah senangi. Atau yang banyak beristighfar. Sebagaimana Nabi kan tidak berbuat dosa. Karena dosanya kan udah diampuni oleh Allah Ta'ala kan. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kan itu. Allah sungguh telah mengampuni dosa engkau ya Rasulullah, baik yang lalu mautnya akan datang itu udah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi Rasul tetap beristighfar. Artinya itu mengisyaratkan kita punya dosa atau tidak, kalau kita rajin istighfar Allah senang. Gitu. Jadi dua-duanya Allah senang. Tapi tadi jangan ngerasa aku nggak punya dosa. Karena tadi banyak dosa-dosa yang kita tidak sadar gitu. Yaitu. Baik. Ya mungkin, tadi kan kita udah bahas juga dulu. Kita mungkin ngerasa nggak berbuat dosa, tapi kita banyak melakukan taksir. Taksir, apa itu taksir? Apa itu taksir? Ya, kurang sungguh-sungguh, tidak maksimal, gitu ya. Jadi ya sekedar untuk bebas dari tanggung jawab, ya itu taksir namanya. Udah sholat, udah. Sholat jamaah ora. Khusyuk ora. Zikir ora. Ya ora, sing penting aku wis sholat. Selesai toh gitu. Nah, itu namanya taksir ya. Yang penting tugasku sholat rampung gitu ya. Jamaah ra urusan, yang penting rampungan gitu. Nah, kayak gitu itu taksir namanya. Nah, menurut kita mungkin enggak dosa, wong aku udah sholat kok. Tapi ente taksir gitu. Taksir. Nah, itu oleh karenanya kita harus selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, baik itu. Terus yang kedua, apa tadi? Baik mana? Oh ya, kalau kita sudah bertaubat dari perbuatan dosa kita, apakah akan dihisab atau tidak? Karena di dalam Al-Quran kan dikatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun kecil sebesar semut kecil, dia pasti akan melihatnya. Dia pasti akan diazabnya atau pasti akan melihatnya.
Dalam ayat tadi, dia pasti akan melihatnya atau dia pasti akan diazabnya? Kalau bisa lihat saja. Iya kan? Allah mengatakan dia pasti akan melihatnya. Kan wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrai yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil semut pun dia pasti akan melihat dosanya itu. Artinya catatannya tetap ada. Tapi karena kita rajin istighfar, memohon ampun, mengharap ampunan Allah Ta'ala, apalagi kalau kita tidak melakukan kesyirikan, kata Allah, la ubali, Allah nggak peduli. Allah akan datangkan kepadamu bikirabiha magfirah, ampunan sebesar itu pula meskipun dosa kita itu bikirabil ardi khotoya, sepenuh bumi dosa kita. Lalu kita datang kepada Allah Ta'ala, kita memohon Allah ampun kepada Allah Ta'ala. La yusriku billahi syai'an. Lalu dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka Allah akan datangi dia bikirabiha magfirah, dengan ampunan sebesar itu juga. Artinya apa? Diampuni, cuman catatannya tetap ada. Gitu. Nanti di akhirat diperlihatkan iki lo dosa-dosamu, tapi Allah ampuni. Kira-kira kita bahagia atau tidak? Di satu sisi kita ngeri, oh dosaku banyak banget ternyata. Kan membuat kita semakin bersyukur kan? Iya atau tidak? Coba kalau dihapusin, sombong dia, oh bersih aku kan, gak ada dosanya. Coba. Nah makanya itu pasti Allah akan perlihatkan dosa-dosa itu. Enggak, Allah ampuni kita, tapi catatannya tetap ada. Gitu. Agar apa tadi? Agar kita betul-betul bersyukur. Andai kata Allah tidak ampuni, wow, tintanya udah hitam itu ya, dicemplungin ke laut. 99 lembar yang sangat lebar, sangat panjang itu numpuk dosa-dosa kita. Tapi karena kita sering istighfar, udah Allah maafkan. Ini lo dosamu sakjane semene iki, akeh tenan kowe ya berbuat dosa. Tapi ya sudah, karena kamu dulu banyak beristighfar, Allah ampuni dosamu. Wah, kita pasti bahagianya bukan main itu. Ya itu Pak Wikan. Jadi ada pertanyaan setiap amalan ada pertanggungjawabannya. Iya. Memang seperti apa pertanggungjawaban kalau sudah bertobat? Nah, kan nanti akan dihisab toh. Kan ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Nah, dihisab. Tapi ada wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan. Hisab aja. Dimintai pertanggungjawaban. Kamu begini kan dulu? Iya, begini. Iya, ya us. Ora apa-apa ya. Nah itu, cepat. Hisabnya yasir kan gitu. Tapi ya ditunjukin tuh seret nih loh dosamu, dah. Gitu. Nah itu. Jadi itu ya yang dimaksud semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah orang yang tidak mendapatkan ampunan karena dia tidak mau memohon ampun, yaitu betul-betul dihisabnya sungguh-sungguh, diperiksa satu-satu, dimintai pertanggungjawaban. Nah ketika kita ditanya, itulah mas'ul. Mas'ul itu kan apa? Mas'ul itu yang ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu. Jadi mas'ul kita itu akan kan kullu ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kan itu. Dalam hadis Nabi tentang pemimpin itu. Jadi, setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari orang yang dipimpinnya. Jadi mas'ul itu akan ditanya. Gitu. Jadi yang dimaksud mempertanggungjawabkan itu ya akan ditanyai oleh Allah Ta'ala. Ditanyai. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi tadi kalau dia sudah mendapatkan ampunan, mendapatkan pemaafan dari Allah Ta'ala, dia hanya akan dihisab. Dia ditanyanya itu ringkas gitu ya, ringkas. Tidak detail satu-satu. Ya itu. Jadi itu maksud pertanggungjawaban. Allahu Ta'ala alam bisawab. Ya Pak Nasir, fadhal.
Meninggal juga. Gimana? Ini saya tadi kasus yang kesalahan salah kaprah. Bahasanya salah kaprah. Al-akhto asyai'ah. Apa? Akhto asyai'ah. Ini kan orang Jawa itu mengatakan jadi godhong orang nyuwek, jadi banyu orang nyawuk. Ini perlambang saking tidak mau maaf. Dia ada orang salah. Saking mangkulnya terus buat mundur-mundur minta maaf, tidak akan saya kasih. Nek kowe jadi godhong berarti kamu enggak mau maaf. Kamu sampai minta maaf sama jadi air, enggak mau nyawuk. Aku nggak mau ngambil air darimu gitu. Itu karena saking kesannya tidak mau memaafkan. Nggak mau memaafkan ya. Jadi itu sama dengan melebihi Allah ya. Allah kan suatu bumi penuh seolah tetap kasih maaf. Ya, Ya. dan maafnya sebesar bumi. Iya. Nah itu sikap tidak memberi maaf termasuk sifat yang tercela ya. Atau tidak? Iya. Nggak, antum mau hanya sekedar konfirmasi atau nanya? Ya, menyampaikan menyampaikan jangan sampai teman-teman tuh bersifat seperti itu. Kalau aja mau pemurah, misalnya kok hanya temannya salah apa gitu. Iya, iya. Terus Tidak mau dimaafkan. Jangan begitu. Iya. Ya, betul. Terus yang kedua itu giade. Tuhan katanya mungkin Tuhan sudah bosan mendengar tingkah kita. Itu kan menyinggung Allah ya. Kalau mengatakan bosan, tadi kan seberapa pun dimaafkan. Iya. Artinya antum mengkritik lirik lagu ini. Tidak benar ya. Ya, boleh aja ya. Allah tidak pernah bosan ya. Sekarang ilmiah ini. Ini tadi, ini hadisnya soal enggak? La yalijun naru man baka min khosyatillah. Artinya itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Itu menangisnya karena bertobat apa karena saking terharunya kepada apa-apanya yang dosa. Terima kasih. Ya. Betul, itu hadis sahih ya. Hadis sahih. Lan bukan la ya. Lan yalijan naro ahadukum man baka min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka salah seorang di antara kalian yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, hadis ini ya dulu ala padli al khasyah lillahi jalla jalaluh. Menunjukkan keutamaan takut kepada Allah Ta'ala. Jadi rasa takut kepada Allah Ta'ala itu akan mendatangkan apa? Ampunan. Ya, akan mendatangkan ampunan Allah sampai-sampai Rasul menjamin kalau orang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala, dia enggak akan pernah masuk ke dalam neraka. Kalau dia bahkan takutnya itu sampai dia nangis. Dia takut, ya Rabb, takut. Nah, itu akan menjadi jaminan bagi dirinya bahwa dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, apa pernah antum takut sama Allah sampai antum nangis terisak-isak? Pernah enggak? Dari 67 usia antum sekarang misalnya, berapa kali antum seperti itu? Waktu di Arafah. Ya pertanyaannya bukan di mana, berapa kali antum? Sekali kan? Padahal usia Allah udah kasih banyak banget kan? 67 tahun misalnya. Andai kata Pak Nasir usia 67 tahun. Nah itu. Mungkin dia nangis. Pernah Pak Nasir gitu. Habis itu dosa lagi lebih banyak lagi kan. Nah itu. Saya kan jangan. Ini contoh andai kata ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu udah. Ya itu. Ya memang betul. Itu emang yang. Iya. Bisa menangis. Itu artinya bagus. Nangis begitu itu luar biasa. Tidak harus nunggu sampai ada di Arafah atau di Raudhah ya. Karena kalau kita nunggu sekarang kapan nggak tahu kita kan. Nah, tapi manfaatkanlah setiap kita punya kesempatan, ingat-ingatlah dosa kita, nangislah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu ya. Harusnya bisa. Tapi orang yang hatinya keras mungkin susah ya. Maka beruntung jika kita masih bisa nangis.
ingat dosa nangis gitu. Itu luar biasa itu. Apa tadi? Ya. Lupa. Ada satu. Mumpung masih setengah 10. Ya. Gini. Yang kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Jangan tanya tentang apa yang dibikin ya. Ya. Kalau saya sebagai kepala keluarga sudah ditanya tentang bagaimana kepada keluarga, tanggung jawabnya bagaimana ya. Sudah selesai ya. Ya. Apa mungkin kemudian dipanggil lagi sebagai Nasir sebagai kepala sekolah. Kamu sudah lulus ya, yang keluarga itu tesnya lulus. Sekarang tanggung jawabmu sebagai Kepala sekolah. Tanya lagi. Terus diri kamu sebagai ketua RT tanya lagi ketua RT. Terus sampai presiden sudah keluar ke RT, gubernur ditanya bertutur tuh. Ya. Apa cukup satu pertanyaan untuk semuanya? Ya detail semua ditanyakan. Tidak ada yang luput. Dan lama sekali ya kalau presiden. Ya lama sekali, betul sekali. Ya, semakin banyak tanggung jawab dia, semakin banyak pertanggungjawabannya. Apa ya rasanya biasa aja. Nah, tapi kalau baik kan pahalanya luar biasa. Jadi kalau pemimpin dia adil kan, jadi antara dua kemungkinan, kita jadi hina dengan tanggung jawab yang kita punya sebagai pemimpin, atau justru kita jadi mulia di sisi Allah dengan keadilan kita ketika kita memimpin. Jadi kalau kesimpulannya, kalau gitu nggak usah jadi pemimpin aja, nggak juga. Ya karena ada keutamaan seorang pemimpin yang adil. Satu jelas kan, ada sab'atun yudhillumuhullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Yang satunya ada imamun adil. Nah, apa nggak mau kita dapat naungan Allah? Ketika ada kesempatan jadi pemimpin, lakukan tapi adil lah. Gitu. Kesempatan jadi kepala sekolah, ambil tapi adil lah. Adil lah. Itu Pak Nasir. Jadi maka keliru kalau ada orang menyimpulkan, udahlah ngapain punya jabatan. Padahal orang percaya sama kita, kita diminta. Kalau toh memang kesempatan itu ada dan kita insya Allah mampu ambil. Cuman berusahalah untuk adil, jujur dan seterusnya. Bahkan kelak nanti kata Allah, kata Rasulullah, dia ada ya di atas mimbar cahaya. Ala manabir min nur indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Pemimpin adil itu ada di atas mimbar cahaya di sisi Allah Ta'ala kelak nanti pada hari kiamat. Sebagai bentuk apa? Kemuliaan. Bahwa dia seorang pemimpin yang adil. Itu. Tapi seorang yang bisa berbuat adil itu tidak ada kecuali dia orang mukmin. Ya, betul. Betul. Itu harus mukmin ya. Harus mukmin, betul. Iya. Bukan senang film porno ya. Ya. Tidak ngerti loh ini. Ya. Besok biasanya sih. Ada di. Ya, baik. Mungkin lagi sakit beliau ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Cukup yang lain? Jelas ya? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian. Sementara ini ya alhamdulillah kita patut bersyukur kita sudah menuntaskan. Tidak terasa yang ngaji kitab Tazkiyatun Nufus ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.